Mari kita belajar kepada firman pengajaran yang benar, yaitu yang hebat atau yang kuat. Mana kita pilih dalam yaitu berjuang sampai kita bertahan dan kuat. Ya, kita lihat siapa mereka orang yang hebat dan siapa mereka orang yang kuat. Mari kita lihat orang yang hebat. Kejadian pasal 10 ayat 8. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pembunuh yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pembunuh yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Puji Tuhan. Ini membicarakan tentang kehidupan manusia yang mula-mula. Ya, kehidupan manusia yang mula-mula muncul, yaitu keperkasaan dan kehebatan. Bisa dikatakan berjuang secara duniawi. Jadi melalui ini kita sebagai anak-anak muda, ya kita harus berhati-hati. Ya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, ya ini dikatakan seorang yaitu memang dipakai Tuhan, sampai seorang pemburu yang hebat di hadapan Tuhan namanya Nimrod. Dan dia yang pertama-tama berkuasa yang mula-mula di bumi. Kerajaannya yang mula-mula yaitu dibangun, itu yang disebut kerajaan Babel. Nah, tetapi perlu kita lihat, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, ya bahwa kalau ya sekalipun kita orang yang hebat, yang pandai, yang pintar, kalau tidak kita memegahkan nama Tuhan, kalau kita hanya melakukan secara duniawi segala apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, maka akhirnya seluruh apa yang kita perbuat, yang kita lakukan tidak bertahan, tidak sampai kepada hidup yang kekal. Karena buktinya ya kita lihat bagaimana awal tadi seorang yang hebat namanya Nimrod, dan juga bagaimana ya pertengahan dan juga bagaimana akhir daripada yaitu kerajaan yang dibangunnya, itulah namanya Babel. Ya, kita lihat bagaimana misi daripada yaitu Nimrod yang juga dikatakan orang hebat, orang perkasa, namun tidak mengandalkan Tuhan. Ya memang ya kalau dilihat kuat, dilihat ya bisa dipakai, namun ya itu pikiran yang manusiawi, yang hanya memikirkan yaitu kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan diserahkan ke seluruh bumi. Ini misi mereka membangun ya sebuah menara tinggi, dan visinya hanya untuk mencari nama supaya dipuji, dihormat. Nah, jadi memang kalau soal mencari nama, mencari kedudukan, kursi, itu ya disebut kehidupan yang secara manusiawi, yang perjuangan ya yang dipakai adalah senjata duniawi. Ayat 5, bagaimana tindakan Tuhan. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, tidak ada yang dapat terlaksana. Ini hasil daripada kehidupan manusia daging yang hanya misi dalam membangun, bekerja,
hanya untuk kepentingan pribadi, mencari nama, mencari kedudukan, kursi. Nah, sehingga hasilnya Tuhan bertindak, apapun yang mereka laksanakan, apapun yang mereka rencanakan, tidak terlaksana. Berarti Tuhan menutup pintu. Nah, itu sebabnya anak-anak kami jangan pernah ya punya pikiran hati untuk membangun pekerjaan, sekolah, pendidikan, ataupun usaha. Ya, kalau buka usaha, jangan pernah memakai yaitu kehebatan pikiran, kepintaran manusia kita. Tetapi sudah kita dengar bahwa jika kita melakukan hal ini, semua rencana tidak terlaksana, berarti pintu ditutup, berarti tidak ia menyalurkan yaitu berkat yang dari surga. Itu sebabnya kita ya perlu berhati-hati. Ya, selama ya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya jangan kita senang kalau kita dipuji, dijempol, diam aja. Ya, kita katakan bahwa semuanya untuk Tuhan. Amin. Ya, sekalipun kita pintar, pandai, sekalipun kita juga bisa membuka usaha, kita juga punya jabatan kedudukan, semuanya itu hanya sebagai sarana. Bukan itu jalan berkat Tuhan. Bukan itu jalan masuknya berkat dari surga. Tetapi jalan masuknya berkat dari surga, milikilah hati takut akan Tuhan. Ya, kalau kita memiliki hati takut akan Tuhan, berarti kita akan disalurkan berkat dari surga. Sehingga kita melakukan pekerjaan, kita melakukan apa saja, sekolah, pendidikan, usaha kita buka, bukan untuk membangun diri kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita harus yaitu sadar bahwa kalau Tuhan izinkan kita melakukannya, baik sekolah, pendidikan, kedudukan, kursi jabatan, kita harus sadar Tuhan berikan semuanya untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, ini tadi